Mungkin orang itu sudah melakukan berbagai macam daya dan upaya untuk terlepas dari hutang ya kawan-kawan semuanya. Hanya saja memang mungkin daya cengkramnya hutang itu pun berbeda-beda. Ada yang cengkramnya itu ya hanya pegang-pegang, ada yang kerem kenceng sampai kita merasa sakit ya, tulang-tulang kita dicengkram seperti itu sampai terasa sakit, dan itu pun sebuah hal yang lumrah, hal yang wajar. Dan bagaimana cara kita mengatasi itu memang ya sesuai dengan kemampuan. Sebenarnya hutang, seberapa banyak hutang itu yang kita gunakan itu memang sesuai dengan seberapa yang kita gunakan. Misalnya seperti inilah kawan-kawan, kalian menggunakan hutang itu digunakan untuk kesehatan, ya tentu saja itu akan membebani. Ya, misalnya untuk kesehatan orang tua atau saudara sakit di rumah sakit membebani, itu jelas membebani karena tidak ada return. Atau mungkin untuk pendidikan, itu jelas membebani finansial kita karena memang itu kita gunakan untuk mendidik anak kita biar SDM-nya naik. Bukan karena kita ingin mendapatkan materi dari anak-anak kita itu nanti. Dan misalnya dapat pun itu butuh proses dan waktu yang sangat-sangat panjang. Nah, disinilah letak dari segala macam kemungkinan. Itu yang kita gunakan untuk emergency loan atau pinjaman yang mendesak lah. Lalu bagaimana dengan yang berhutang dengan untuk menaikkan lifestyle atau menaikkan gaya hidup? Malah bikin mati lagi itu. Iya, malah bikin mati lagi. Serangannya tuh demikian hebat, serangan tagihan hutang, masih serangan mental, masih serangan gengsi, macam-macam lah itu teman-teman semuanya. Apakah kehidupan seperti itu yang kalian inginkan? Bagaimana memang mengerikannya hutang ya teman-teman. Ya, kita nggak akan membahas secara detail lagi. Kemarin bahaya-bahaya hutang sudah ada di video. Hanya saja kali ini saya ingin bercerita tentang seorang teman-teman, seorang seorang kawan ya terkena efek hutang seperti itulah. Ya, sebenarnya kemarin itu cerita ke saya itu hutangnya nggak banyak sih. Hutangnya sekitar 50 jutaan. Ya, memang tentatif, bisa banyak bisa enggak. Hanya saja kemarin sudah aku kasih saran untuk jual semua aset yang punya lah. Dia punyanya apa, tak suruh jual. Oke, kemarin dijual furniturnya, dijual lemari, meja kursi itu dijual semua. Bahkan sampai ketika saya ke rumahnya itu udah nggak ada perabotan sama sekali teman-teman. Lihat, duduk ya di lesehan. Waktu itu saya tanya hutang nyisa berapa, masih sekitar 42. Utangnya masih 42 juta ya. Jadi terpaksa dia sekarang ini milih jalurnya di TKI. Ya, kembali lagi sebelumnya berangkat itu pun saya sudah bicara, sudah memberikan masukan, nggak usahlah jadi TKI, kerja sekian tahun, dihadapi aja utangnya. Tapi mungkin tidak mempunyai sebuah keberanian atau keberanian mental untuk menghadapi para penagih-penagih yang ada di rumah, atau mungkin juga malu dengan tetangga dan lain sebagainya. Dan itu adalah korban teman-teman semuanya, korban ketika berhutang, dan hutangnya ini digunakan untuk kuliah dari anaknya yang nomor satu ya, kuliah dari anaknya yang nomor satu. Sebenarnya ya memang ini adalah sebuah resiko finansial yang sangat tinggi ketika kita mau menguliahkan anak itu tanpa melihat pondasi keuangan kita. Karena untuk pendidikan itu nggak ada returnnya, kecuali anak-anak kita itu bisa lulus sekolah, lulus kuliah, atau jadi sarjana, atau mungkin ya intinya returnnya itu adalah peningkatan SDM lah kawan-kawan. Kalau untuk masalah finansial, masalah materi ya enggak.
kalau menguliahkan anak seperti itu, termasuk juga untuk kesehatan. Dan akhirnya dia pun berangkat. Nggak tahu lah, itu kabar-kabar terakhir itu masih di penampungan gitulah sebelum berangkat menjadi TKI, nggak tahu juga di mana. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita teman-teman semuanya, bahwa memang sedemikian ngerinya ya, ketika kita terjerat hutang dengan alasan apapun dan dengan untuk apapun, bahkan untuk ketika kita itu kita gunakan untuk pendidikan seperti ini, itu pun ada konsekuensinya. Apalagi kok hidup foya-foya digunakan untuk meningkatkan gaya hidup, lifestyle-nya dinaikkan, terus gengsinya dinaikkan, itu malah tambah lebih parah lagi ya. Itu yang jelas itu lebih parah lagi sih kawan-kawan semuanya. Nah, dari kejadian-kejadian seperti itu, apakah kalian ingin menggadaikan waktu kalian, menggadaikan kebersamaan kalian, menggadaikan ketenangan kalian hanya demi hutang? Ini pertanyaan yang paling mendasar teman-teman semuanya. Ketenangan kalian, waktu kalian gadaikan demi hutang, demi uang. Ya, itu sebuah keniscayaan sih ya, semuanya merasakan. Dan alangkah beruntungnya bagi kalian semuanya yang saat ini sudah terbebas dari hutang. Ya, kalian bisa ngobrol dengan keluarga kalian di teras rumah sambil ngopi, sambil baca koran, rokokan. Atau kalian bisa ya hangout di rumah, nggak usah di luar rumah itu nggak usah pakai masker, takut ketahuan orang yang kita mintai pinjam. Macem-macem lah. Setiap harinya rumah ditutup terus, biar kalau ada orang ketuk-ketuk pintu nagih hutang itu nggak bisa masuk, nggak tahu kalau orangnya itu di dalam rumah. Ya, ketenangan separuh dari ketenangan kita itu bakal hilang karena hutang kawan-kawan. Itu positif lah, A1 lah itu. Karena saya pun merasakan bahkan sampai trauma ke anak perempuan saya. Ketika ada yang dodok-dodok, gedor-gedor, itu pasti dia ketakutan dan sembunyi. Itu yang membuat saya itu segera tergerak, jangan sampai traumanya anak saya itu waktu itu masih kelas 3 SMP ya, waktu itu masih SMP lah ya, masih SMP. Jangan sampai traumanya anak-anak ini dibawa sampai ke dewasanya nanti. Ini akan bahaya bagi mentalnya dia juga. Ya, bagi mentalnya dia juga. Akhirnya saya memutuskan langkah yang berani untuk menjual semua aset. Udahlah, nggak punya apa-apa juga enggak masalah. Toh masih bisa dicari lagi, kan gitu. Itu saja yang bisa kita sampaikan sambil nunggu buka puasa ini teman-teman semuanya. Semoga di bulan Ramadan ini kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum berpisah, sebelum berakhir, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu dengan lantaran doa ini kita bisa dimudahkan dan diaminkan sama-sama dengan penonton yang lain. Insya Allah ya kawan-kawan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye bye.